Paham. Mari silakan duduk. Makasih, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, syukurlah. Tadi habis pelajaran apa sebelum kesini? Fisika, Pak. Oh, bagaimana pelajaran tadi? Sangat menyenangkan. Oke, baiklah. Nampaknya kamu ada keperluan dengan Bapak. Iya. Baiklah. Keperluan apa ya kalau Bapak boleh tahu? Saya ingin berkonseling, Pak. Oh, sangat senang sekali kedatangan kamu ke sini. Apakah kamu sudah pernah melakukan konseling sebelumnya? Saya belum pernah mengikuti konseling, Pak. Oke. Baiklah. Sebaiknya Bapak jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada konselor, kepada konseli, yaitu di sini yang berperan sebagai konseli itu di Mayang ya. Iya. Oke. Lalu yang sebagai konselor di sini adalah saya sebagai seorang guru BK. Lalu apa sih tujuan dari konseli itu? Yaitu konseli mampu memecahkan masalahnya sendiri. Di sini silahkan Dik Mayang bercerita tentang permasalahan yang Dik Mayang alami. Di sini Bapak akan tetap menyimpan rahasia apapun cerita yang disampaikan Dik Mayang. Jadi silakan sampaikan permasalahan Dik Mayang itu dengan sukarela, dengan keterbukaan, dan penuh keyakinan bahwa Bapak tidak akan menceritakan permasalahan dari Dik Mayang. Kamu sudah paham? Paham, Pak. Oke. Baik, pertemuan kita kali ini dibatasi oleh waktu ya. Waktu kita sekitar 30-45 menit ya. Iya, Pak. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan. Maka kita akan adakan perjanjian nih, atau untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju nggak kira-kira? Setuju, Pak. Oke, baiklah. Coba ceritakan pada Bapak yang menjadi ganjalan di hati kamu itu saat ini apa ya? Jadi itu begini, Pak. Dulu tuh saya baik-baik saja. Tapi semenjak tante saya itu sukses dan menjadi kaya, dia tuh menjadi sombong dan berkuasa di keluarga kami. Dia tuh mempunyai anak tunggal yang sangat dimanja. Suatu hari kita tuh sedang bermain dan sepupu saya ini bertengkar dengan sepupu yang lain. Saya pun terkena imbasnya. Saya selalu dimarahi oleh tante saya karena saya ini yang paling tertua. Nah, dari situlah saya itu mulai gemetar dan ketakutan saat mendengar orang marah-marah gitu, Pak. Oh, coba lebih kamu ceritakan lagi pada Bapak bagaimana bisa terjadi atau sejak kapan itu terjadi? Semisal waktu di kelas ada teman yang dimarahin oleh guru. Nah, di situ tuh saya langsung ketakutan, deg-degan gitu, Pak. Jadi tuh rasanya tuh ya ketakutan itu. Oh, seperti itu. Oh ya, Bapak paham tentang perasaan kamu. Nampaknya kamu sangat terganggu sekali dengan keadaan ini. Iya, betul sekali, Pak. Oke. Kamu sudah menyadari dan merasakan bahwa kamu saat ini mengalami masalah atau trauma atau kecemasan? Iya. Oke. Bagus. Ini sebuah kemajuan yang sangat Bapak inginkan. Oleh karena itu saat ini sangat tepat bila kita mendiskusikan tujuan yang ingin kita capai dalam konseling ini. Berupa bantuan agar kamu mampu menurunkan ketegangan akibat cemas yang kamu rasakan. Oke.
Bapak ingin memilih beberapa teknik atau cara yang harus kamu pelajari bersama Bapak. Kita akan menggunakan teknik desensitifikasi, yaitu teknik di mana kamu akan membayangkan keadaan atau kondisi yang membuat kamu cemas. Mulai dari kamu anggap rendah, sedang, sampai keadaan paling tinggi intensitasnya. Jadi kamu juga harus menyadari bahwa tidak ada kehidupan tanpa masalah, sehingga manusia harus berikhtiar untuk mencari solusi. Iya, Pak. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai pejamkan mata, kemudian tetap melakukan relaksasi. Sekarang saya akan menyebutkan keadaan atau situasi yang menyebutkan ketegangan sedang hingga terberat. Jika kamu membayangkan dari kamu merasakan tidak sanggup atau tidak kuat, angkat tangan. Kamu paham? Paham, Pak. Paham. Oke, tetap rileks. Mulai pejamkan mata. Bayangkan kamu sedang bermain dengan saudara sepupu kamu di ruang keluarga, dan tante kamu ada di ruangan itu juga. Tetap dalam posisi tenang. Kemudian sepupu kamu bertengkar dengan saudara yang lain dan menangis. Tetap masih tenang. Lalu tante menghampiri kalian. Mulai berusaha tenang. Sekarang tante Anda mulai berbicara dengan suara yang keras. Dan bayangkan raut wajahnya. Bayangkan. Saya tidak sanggup, Pak, membayangkan wajahnya. Oke. Sekarang buka matamu. Relax. Tarik nafas dari hidung perlahan, keluarkan dari mulut hingga kamu benar-benar rileks dan tenang. Apa yang kamu rasakan? Yang saya rasakan itu ketakutan ketika mendengar suara kencang atau suara marah-marah dari tante saya. Oke, kita sudah pada tahap sedang dan kamu sudah merasakan tidak sanggup. Kita harus melakukan ini lagi ketika kamu sudah siap dan melewati tahap akhir, yaitu tahap yang terberat. Bagaimana? Oke. Kita akan mempraktekkan lagi bagaimana keadaanmu sekarang. Oke? Gimana? Keadaannya sudah lebih baik? Iya, sudah lebih mendingan daripada sebelumnya. Oke. Sekarang kita mulai lagi. Sekarang rileks. Ambil nafas dalam-dalam. Pejamkan mata kamu. Sekarang bayangkan seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara pelan karena tidak mau belajar. Tenang, santai. Sekarang seseorang yang sedang memarahi anaknya dengan suara yang keras. Dan sekarang kamu berada dalam sebuah ruang keluarga. Di sana ada anggota keluarga termasuk tante kamu. Kamu sedang bermain dengan saudara-saudara kamu. Tiba-tiba saudara kamu bertengkar dan sepupu kamu menangis. Kemudian kamu disalahkan. Tante kamu marah sekali kepada kamu. Oke. Sekarang buka mata kamu. Rileks. Tarik nafas dari hidung, keluarkan perlahan dari mulut. Oke. Bagaimana perasaan kamu? Lebih tenang. Oke. Rileks saja. Ini memang butuh proses. Gimana?
Perasaannya apakah sama seperti kemarin atau masih sama? Lebih mendingan yang ini. Oke, bagus sekali. Ini suatu kemajuan. Bagaimana? Kita lanjutkan? Iya, boleh. Oke. Sekarang bayangkan wajah seseorang yang sedang marah sekali, bahkan akan memukul. Bayangkan raut wajahnya, tatapan matanya, dan suaranya yang sangat keras. Mulai, pejamkan mata. Bayangkan. Oke. Bayangkan bahwa orang itu marah. Marah dengan suara yang keras, sangat keras, dan ingin memukul kamu. Bayangkan. Saya tidak sanggup, Pak. Oke. Buka matamu. Relax. Tenangkan. Oke, kamu sudah berusaha. Tinggal satu langkah lagi. Semua butuh perjuangan. Dan kamu sudah melakukannya. Ini suatu kemajuan yang cukup bagus. Baik. Oke, relax dulu. Gimana? Sudah bisa dilanjutkan lagi? Iya, Pak. Oke, mari. Sudah bisa? Kita lanjutkan lagi? Iya, sudah bisa. Oke, silahkan mulai pejamkan mata. Mari kita mulai bayangkan. Mulai bayangkan. Sekarang buka matamu. Relax. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan perlahan. Oke. Gimana? Sudah merasa lebih baik? Iya. Oke, bagus. Kamu sudah berhasil melewatinya. Selamat. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi, kamu harus tetap semangat dan jangan cemas atau takut kalau melihat seseorang yang dimarahi atau jika tantemu memarahimu, ya. Iya, Pak. Oke. Baik, bagaimana? Apakah masih ada yang ingin kamu bicarakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke. Baik, pertemuan kita kali ini kita akhiri. Iya, Pak. Baik. Sama-sama. Terima kasih. Jika tidak ada yang ingin dibicarakan lagi, tidak usah sungkan untuk menemui Bapak lagi. Iya. Oke. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Nek.